Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua pada hari ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang eh, paling besar ya dalam hidup kita, yang tanpa dua nikmat itu mungkin apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga kita tidak hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai umat beliau, tetapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan ini adalah kelas ekonomi Islam ya, yang insya Allah tema kita untuk judul kita pada hari ini adalah ekonomi Islam praktis, yang akan disampaikan dan dibersamai oleh guru kita Ustadz Yuwanatri Utomo. Ya, beliau sudah hadir dari tadi nih. Beliau gurunya sudah hadir duluan nih daripada muridnya ini, Masya Allah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Harus ya. Alhamdulillah. Amin, Harus. amin. Selamat Ustaz, waktu dan tempat langsung kami persilahkan untuk Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Iwani fillah rahmatullahi alaikum, para peserta kajian Ramadan School online yang berbahagia. Gimana kabar teman-teman sekalian? Saya manggilnya teman-teman aja ya. Sehat semua ya? Harus ya? Harus. Iwani fillah rahmatullahi alaikum, pada kesempatan pagi ini. Sebetulnya materi kita adalah ekonomi Islam praktis. Setelah kemarin pekan yang lalu kita mengkaji falsafah ekonomi Islam. Memang pembagian materi dari falsafah praktis ini karena keterbatasan kita saja. Pada pertemuan pertama saya sampaikan bahwa kita ini manusia, sesungguhnya pelaku ekonomi, praktisi ekonomi. Sehingga apapun amaliah kita, itu ujung-ujungnya itu untuk kebutuhan hidup kita. Dokter
dan dagang. Jadi kita jangan sampai terjebak ekonomi itu hanya pada aktivitas bisnis di dagang saja, bukan. Tapi justru malah kehidupan kita itu adalah ekonomi. Makanya kemudian pertemuan kemarin saya berani sampaikan bahwa ilmu ekonomi itu rajanya ilmu pengetahuan. Orang sekolah di fakultas teknik, lulus jadi insinyur bangunan. Ujung-ujungnya apa? Kan untuk mencari pekerjaan, untuk mencari uang. Yang itu juga kemudian untuk kebutuhan hidup saya. Atau untuk membangun bangunan sesuatu misalnya, gedung, itu sarana-sarana kehidupan. Itu sarana-sarana yang bisa mengantarkan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kepuasan manusia. Dan itu ekonomi juga. Makanya kemudian kalau kita tidak peka terhadap perkara ini, kita tidak memahami realitas kita, who am I kita, lalu bagaimana kemudian kita bisa kenal ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu ekonomi di mana dia bukan sekedar ekonomi yang pragmatis atau ekonomi yang praktis dalam arti ya jual beli biasa, terus kemudian memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya biasa, makan biasa, dan itu tidak hanya itu. Kalau seperti itu lalu apa bedanya dengan ekonomi non-Islam? Yang Muslim makan, non-Muslim makan juga. Orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu, Buddha makan juga. Lalu apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau ekonomi Islam itu ekonomi yang dirumuskan karena adanya wahyu. Adanya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis ya, Sunnah Hadis. Sebagai ajaran Islam, sampai sekarang masih terjaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Karena wahyu itu garansinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ekonomi Islam kalau nggak bicara Al-Qur'an Al-Hadis lalu apa bedanya dengan ekonomi selain ekonomi Islam? Nah, itu ringkasan sekilas materi kemarin. Wani fillah rahmatullahi alaikum, pada materi kali ini ekonomi praktis artinya ekonomi Islam praktis artinya perilaku kita sehari-hari. Kalau kita ini pasti Muslim ya, ada yang non Muslim nggak yang ada di sini? Mas Hidayat, ada yang non Muslim nggak yang ada di sini? Nggak ada ya, Muslim semua ya? Kayaknya nggak ada, Ustaz. Pada puasa semua. Ya. Iya, ya kan ada ibu-ibu barangkali ada tamu yang datang. Masya Allah. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah kita meski kemudian ada wilayah yang kita kuasai dalam arti ini agama pilihan kita. Tapi tetap kita harus memiliki rasa syukur bahwa Allah sebagai qadha ya. Bagaimanapun juga dinamika dalam kehidupan kita itu ada wilayah yang kita kuasai, ada wilayah yang tidak kita kuasai. Nah, dalam aktivitas sehari-hari kita yang kita kuasai inilah kemudian kita mempraktekkan ekonomi Islam sebatas apa yang kita ketahui, yang kita sadari ya, yang kita sadari. Karena pengetahuan dalam arti maklumah sabiqoh itu luas sekali, sementara apa yang kita amalkan itu adalah apa yang kita pahami. Kalau pemahaman itu pasti pengetahuan, kalau pengetahuan belum tentu pemahaman. Karena pengetahuan lebih luas dari itu. Yang kita amalkan itu apa yang kita paham. Nah, imani fillah rahmatullahi alaikum. Karena itu penting ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas sehari-hari, senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Idrok silabillahnya itu enggak boleh lepas. Karena kata Allah, fa ilam yastati fa innallaha yaraka. Seakan-akan engkau melihat Allah, kalau engkau enggak mampu maka yakinlah Allah pasti melihat kalian. Ini ihsan, ini ihsan. Satu unsur dalam rukun beragama selain iman dan Islam. Iman, Islam, ini ihsan. Itu satu kesatuan, satu paket yang tidak boleh dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisahkan bahaya, nanti fasluddin anil hayah jadi terjebak pada sekulerisme. Na'udzubillah subhanahu. Bahwa dalam penjelasannya itu terpisah, iya, karena untuk memudahkan pemahaman. Tapi dalam praktek kenyataan jangan sampai terpisah, itu satu kesatuan. Makanya Allah itu tauhid. Allah la ilaha illallah.
Imani fillah rahmatullahi alaikum, karena itulah kemudian saya berusaha merumuskan yang paling praktis dari seluruh amaliah yang praktis itu apa. Kan banyak sekali nih amaliah kita ini. Jual beli aja ada murabahah, ada mutuh, ada jual beli apa, bai'us salam, terus macam-macam ya. Kemudian ada maka kemudian saya kembalikan pada sistem kepemilikan, sistem apa? Sistem ekonomi Islam yang kajiannya menurunkan dari falsafah ekonomi Islam, dan yang paling urgen adalah kepemilikan. Maka kemudian pada pagi hari ini saya mengajak teman-teman untuk merenungkan ayat tentang kepemilikan. Karena nanti kita akan memahami, kemudian dari pemahaman kita, kemudian kita insya Allah mendapat pelajaran praktis bahwa semua ini bukan milik kita, termasuk kita ini bukan milik kita. Kita ini kan milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapkan catatannya, kita akan mengkaji ayat kepemilikan. Kok nggak bisa share screen? Sudah bisa harusnya, Ustaz. Ya. Baik, Ah, bisa kelihatan ya screen-nya ya. Kemarin yang dapat hadiah buku hadir nggak pagi ini? Buku Oke, yang hadir mungkin ini. ya, Oh, itu Mbak Siti Riani kalau tidak salah ya. iya. Bandung, dari Bandung. Kemarin buku yang saya hadiahkan ini buku Al-Quran, Ekonomi, Bisnis, dan Etika. Sampai sudah kemarin, Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik, imani fillah rahmatullahi alaikum, kita akan kaji ayat kepemilikan. Kenapa harus kepemilikan? Karena kepemilikan inilah akar perbedaan antara kapitalisme, sosialisme dengan Islam. Berangkat dari kepemilikan ini yang kemudian problema ekonomi ini bisa terurai dengan baik karena kita merasa kepemilikan itu titik start semua konsep-konsep perekonomian yang ada. Ini milikku. Kan biasanya orang rebutan sesuatu itu karena ini milikku, ini milikku itu. Seseorang membeli sesuatu kan menjadikan itu miliknya kan. Makanya kemudian ada sebab-sebab kepemilikan dan seterusnya. Baik, bagi yang membawa mushaf tolong dibuka mushafnya ya, karena kita akan membahas ayat kepemilikan terkait dengan bunyi ayat, karakter ayat, terus pelajaran yang bisa diambil. Silahkan dibuka ayatnya, Quran Surah An-Nur ayat 33. Quran Surah An-Nur ayat 33. Saya akan buka juga. Terdapat dalam surah Quran Surah An-Nur ayat 33 itu di posisi kiri halaman 354. Mari kita baca bersama-sama. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. In alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan litabtahu aradul hayatid dunya. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Ada yang jadi relawan untuk membaca? Pak Rodiat, Mas Iqbal, berkenan?
sampel pembacaan oleh peserta. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Wal yasta'fifil ladzina, dan orang-orang yang tidak mampu, la yajiduna nikahan, orang-orang yang tidak mampu menikah. Wal yasta'fifil ladzina la, hendaklah dia istighfaf, menjaga kesucian dirinya. Istighfaf, menjaga kesucian dirinya. Hatta yughniyahumullahu min fadlih, sampai Allah kemudian memberi kemampuan kepada mereka, min fadlih, dari karunia-Nya. Walladzina yabtaghunal kitaba, dan adapun orang-orang yang diberi kitab, mimma malakat aimanukum, dan orang-orang yang diberi kitab, yaitu hamba sahaya yang kamu miliki, mimma malakat aimanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka katibu, ada istilah budak mukatab gitu, yang kamu miliki, menginginkan perjanjian, menginginkan kebebasan. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Alimtum fihim khaira. Wa atuhum, dan hendaklah kalian memberikan pada mereka, pada para budak yang ingin merdeka tadi, budak mukatab tadi. Mimma lillahillazi atakum. Ini wa atuhum, dan hendaklah kalian memberikan mereka, mimma lillahillazi atakum, dari sebagian harta Allah yang Allah telah memberikan pada kalian. Wala tukrihu dan jika kamu paksa hamba sahaya perempuan, wala tukrihu, fatayatikum, dan janganlah kalian paksa hamba-hamba perempuan, alal bigha'i in aradna tahassunan litabdahu aradul hayatid dunya, dan janganlah kalian memaksa hamba saya perempuan untuk melakukan bigha'. Bigha' itu pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian. Aradut litabdahu aradud dunya, menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Wa may yukrihunna, dan siapa saja yang memaksa mereka, fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum, ini ayat mukhotabnya mungkin orang-orang masih yang jomblo ya, yang belum menikah. Karena bagi yang belum menikah hendaklah menikah ya, untuk menjaga diri itu dengan cara menikah. Kalau belum mampu maka Allah akan memampukan. Saya dulu menikah itu masih kuliah. Masih kuliah semester 7. Dengan istri juga sama-sama semester 7. Kemudian wisuda itu sudah gendong anak umur 3 tahun. 3 bulan deh, bukan 3 tahun, 3 bulan. Jadi alhamdulillah nikah sama istri ya jelas ya. Kemudian wisuda bareng, ada heroiknya gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Kemudian Masya Allah ya, memang belum punya kemampuan sama sekali. Jadi awal-awal menikah itu, kata guru saya, yang penting bekerja. Bukan pekerjaan tetap. Saya waktu itu belum bekerja tetap. Sekarang sudah bekerja tetap. Awal-awal pernikahan itu yang penting tetap bekerja. Apapun itu tetap bekerja sebagai bentuk kewajiban untuk menunaikan nafkah.
Tapi alhamdulillah setelah menikah, kemudian lulus, dipanggil Hampara untuk pengabdian, terus kemudian kerja di Hampara, jadilah kerja tetap. Sebelum menikah, awal-awal tetap bekerja, itu kemudian setelah alhamdulillah ya, kemudian bekerja tetap itu. Jadi ini hikmahnya itu akan kita temukan. Yang paling penting, Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, pada ayat ini terkait dengan kepemilikan, kita tahu dulu karakter ayatnya. Quran surah An-Nur, surah nomor 24. An-Nur itu surah nomor 24. Ada di juz 18, sebelumnya surah Al-Mu'minun, dan setelahnya surah Al-Furqan. Quran surah An-Nur terdiri dari 64 ayat, pada umumnya berbicara tentang nizam ijtimai dalam Islam. Misalnya had bagi berzina, had bagi penuduh orang lain berzina, perjodohan, kewajiban minta izin ketika mau memasuki rumah orang lain. Kan ada tafsir Quran surah An-Nur itu yang ditulis oleh Ustadz Labib, itu kan bagus itu dibaca untuk menambah khasanah sakofah kita. Khusus untuk ayat 33, ada di halaman 354, sebelah kiri atas ya, pas di awal baris ketiga. Baris ketiga, kalau dipelajari Al-Quran itu, setiap halamannya ada berapa baris? Halo? Setiap halamannya ada berapa baris? Ada 15 baris. Setiap halamannya ada 15 baris. Kalau setiap juz ada berapa halaman? Halo? 20. Setiap juz itu rata-rata 20. Tapi ada yang 21, ada yang 23. Juz 1 itu 21 halaman. Juz 30 itu 23 halaman. Karena 604 kan. Kalau semua dipukul rata 20 halaman, itu 4 halaman yang sisanya kemana? Kan satu Al-Quran 604 halaman. 4 halaman itu dibagi di juz 1, yang 20 tambah 1, yang 3 di juz 30. Sehingga 20 tambah 3, 23. Selain juz 1 dan juz 30, semuanya 20 halaman. Itu. Jadi kalau kita pelajari betul Al-Quran pelan-pelan gitu, sebetulnya kita ini mudah sekali. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, satu pelajaran yang penting bagi kita ini sebetulnya semuanya selama muslim itu pada hakikatnya itu hafal Al-Quran. Kita itu hafal Al-Quran. Walau hanya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Hafal kan? Hafal. Alhamdulillah. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu kan juga bagian dari Al-Quran. Maka kalau kita hafal An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, berarti kita hafal bagian dari Al-Quran, itu hafal Al-Quran. Kan nggak salah dikatakan. Dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bahwa Allah memberikan anugerah berupa hafalan ini. Jadi wani fillah rahmatullahi alaikum, khusus tentang ayat 33 ini yang terkait dengan ayat kepemilikan, ya, ada di sebelah kiri pas di awal baris ketiga, ya. Kalau yang membuka mushaf itu kita tahu betul baris pertama wa ankihul ayama minkum. Baris kedua yakunu fuqara ayughnihimullah. Gitu. Nah, baris ketiga masuk ini. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikaha, dan seterusnya. Awal baris ketiga sampai baris ke-8. Ya, karena panjang ayatnya. Baris ke-8 itu walaqad anzalna, itu sudah masuk ayat ke-34. Mengandung banyak pelajaran, yaitu pertama, orang yang belum mampu nikah hendaknya menahan kesucian dirinya sampai Allah Ta'ala mampukan. Ini ayat bagi yang jomblo ya, yang belum mampu nikah hendaknya menahan kesuciannya. Menahan kesuciannya itu artinya apa? Ya jangan sampai berzina, naudzubillah min dzalik. Ya puasa misalnya, atau ya kalau muncul rasa cinta itu minta kepada Allah saja. Ya Allah, kalau memang jodohku segerakan, kalau bukan jauhkan. Ini bagi yang jomblo-jomblo ya. Karena Allah akan menganugerahkan kemampuan. Kemampuan itu milik Allah ya. Kemampuan itu tugas Allah. Kita ini sekedar
menata kemauan, niat, kemauan. Kemudian pelajaran kedua, agar Tuhan memudahkan rikob, budak ya, rikob, budak yang ingin menebus kemerdekaan dirinya. Kalau sekarang hampir-hampir perbudakan itu sedikit pembahasannya karena memang hikmah ajaran Islam, hikmah syariah Islam diantaranya adalah menghapus perbudakan. Seandainya ada budak yang kemudian ingin memerdekakan dirinya, maka pemiliknya, tuan yang memiliki budak itu akan memudahkan. Terus kemudian ada juga larangan bisnis pelacuran. Ya, larangan bisnis pelacuran ini kan lagi rame-ramenya bisnis manusia, kan jual beli perdagangan manusia. Itu terus kemudian tidak boleh memaksa berbuat maksiat. Tidak boleh budak tadi dipaksa untuk maksiat, untuk naudzubillah min dzalik. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Khusus ayat yang terpotong ini, mimmalillahilladzi atakum. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Mimmalillahilladzi atakum. Mimmalillahi. Min dari mal, harta. Allahi itu mudhof ilaih ya. Mimmalillahilladzi mudhof hartanya Allah. Alladzi yang Allah berikan, atakum. Allah berikan padakum kalian. Jadi harta ini sebetulnya hakikatnya seluruhnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mimma lillahilladzi atakum. Gitu. Ta'riful mal, pelajaran yang bisa kita ambil, definisi syaitan. Lughatan secara bahasa, ma malakathu min kulli syai'in. Apa saja yang dimiliki berupa segala sesuatu. Punya baju itu punya siapa? Sering kalau kita itu ditanya oleh teman, oleh saudara, mungkin oleh keluarga kita, ayah kita, ibu kita, atau adik kita, anak kita mungkin yang sudah punya anak, itu tentang harta ini milikku. Hati-hati, iwani fillah rahmatullahi alaikum. Seringnya kita lupa ketika kita bicara milikku, maka itu sebetulnya definisi bahasa saja. Definisi bahasa. Bagi muslim harusnya dikembalikan kepada definisi yang mengandung unsur ibadah. Bahwa harta ini bukan hanya milikku dalam arti yang benar mutlak punya. Pasti ada asal muasalnya, itu milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Secara istilahan, kullu ma yuntafa'u bihi ala ayyi wajhin min al-wujuhi syar'iyyati kasyira wal idara wal i'arah wal istilak wal hibah wa ghairi dzalik. Secara istilah, harta itu ada segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan pada aspek dari beberapa aspek syariah. Misalnya jual beli, kasyira seperti jual beli, wal idarah untuk administrasi, wal i'arah untuk pinjam meminjam, istilak untuk konsumtif, wal hibah untuk diberikan kepada orang lain, wa ghairi dzalik dan bermacam-macam selain apa yang tadi saya sebutkan. Milkiyatul mal, kepemilikan harta, fil islami asluha kulluha lillah. Kepemilikan harta di dalam Islam, hukum asalnya itu semuanya itu lillah. Wa bi'tibarihi malikun kulli syai'in, maliku kulli syai'in mimmalillah. Mimmalillahi ladzi atakum. Adanya ungkapan maliku kulli syai'in. Allah memiliki segala sesuatu. Mimmalillahi ladzi. Malikin nas. Ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Malikin nas, ma-nya pendek ya kalau anak. Kalau maliki yaumiddin, ma-nya panjang. Mimmalillahi ladzi. Malun, malikun. Jadi ini pemiliknya itu Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu miliknya Allah Subhanahu. Sumastahlafallahu Subhanahu wa taala daniyal insani alal mali.
Wa amaddahum bihi faja'ala lahum haqqu milkiyati. Kemudian Allah istakhlafa. Allah menyerahkan. Istafallahu subhanahu wa ta'ala. Allah istikhlafkan. Allah serah terimakan kepada manusia. Baniyal insan. Umat manusia. Alal mali atas harta. Tadi wa amaddahum bihi. Dan menyerahkan agar pada mereka faja'ala lahum haqqu milkiyatihi. Sehingga Allah menjadikan harta tadi itu bagi mereka, bagi para manusia tadi, hak untuk memilikinya. Makanya kepemilikan itu sah apa tidak? Ini milikku, sah apa tidak? Sah. Kenapa? Sesuai dengan syariat. Cara-caranya sah. Sebab-sebab orang memilikinya itu sah. Kalau misalnya pantai, ada kepemilikan umum. Pantai ini milik siapa? Ini milik umat. Karena apa? Karena memang innamal mu'minuna syuruka'un fisalah. Itu ada hadis. Kalau kemudian dimiliki di kapling pengusaha besar, pengusaha yang kapitalis itu, ya berarti nggak sah itu mengambil, merampas hak milik umat. Bukan hanya pantai ya, nikel, tambang-tambang yang sangat besar, Freeport dan lain-lain. Gimana filah rahmatullahi alaih. Allah Ta'ala, dan ini ditegaskan juga oleh Allah, وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Di Quran surat Al-Hadid ayat 7. وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. وَأَنْفِقُوا, dan hendaklah kalian menginfakkan mimma, dari harta, dari sebagian harta, ja'alakum, yang Allah telah menjadikan harta itu mustakhlafina fi, diserahkan pada kalian. Kalian orang yang mengemban amanah tentang harta yang Allah titipkan pada kalian. Ada juga di Quran surah Nuh ayat 12. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatu wa yaj'al lakum anhar. Jannatin, ya, sebentar, tapi saya kok ragu-ragu ya. Sebentar. Nuh ayat 21. Surah Nuh ayat 12. Dalam 71 surah ke-71. Surah Nuh itu juz 29. Surah Nuh ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-12. Wa yumtidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jannatin nasab karena menjadi maf'ul bih dari wa yaj'al. Ja'ala yaj'alu, ij'al, ja'ala lakum, Allah telah menjadikan bagi kalian jannatin, maf'ul bihnya ja'ala. Wa yaj'al lakum anharo, dan Allah menjadikan bagi kalian anharo, sungai-sungai. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah memperbanyak harta. Wa yumadda, memperbanyak harta. Wa banin, amwal wa banin, dan anak-anak. Harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo, dan serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Jadi Allah yang memiliki kuasa menjadikan harta kita itu bertambah banyak maupun harta kita bertambah berkurang. Allah ada. Makanya kemudian dalam sistem kepemilikan, sistem ekonomi Islam, setelah kepemilikan itu ada pemanfaatan kepemilikan. Ada pemanfaatan yang sifatnya infakul mal, ada pemanfaatan yang sifatnya tanmiyatul mal. Kalau infakul mal itu pemanfaatan yang sifatnya sosial, ya, untuk nafkah, untuk kemudian sodako, hibah, dan lain sebagainya. Kalau pemanfaatan harta, tanmiyatul mal, pemanfaatan harta yang sifatnya tanmiyah, pengembangan dengan cara jual beli dan lain sebagainya. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum, itu pengantar diskusi kita
pada kajian pagi hari ini. Monggo silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan. Ini saya sampaikan karena topik ini penting karena awal dari permasalahan ekonomi biasanya berangkat dari kepemilikan ini. Rebutan kepemilikan. Bersaing untuk mendapatkan harta, banyak-banyakan harta. Padahal harta, tahta, wanita itu kan ujian bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Alaikum minkum. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator, Mas Hidayat. Ya, tafadhol Mas Kuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah ini yang paling pokok ya dari kita belajar ekonomi adalah tentang kepemilikan. Nah ini harus fix ya tadi ya, harus paham supaya nanti tidak rebut-rebutan. Silakan mari teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Nah, kita persilakan sesi diskusi kali ini. Bisa langsung tuliskan di kolom chat atau bisa raise hand atau mungkin langsung open mic-nya boleh. Bisa kita berdiskusi. Silakan. Kalau ini Ustadz, kan tadi Ustadz menyampaikan juga ada kepemilikan publik gitu ya, kepemilikan umum. Misalkan, nah sekarang itu ada individu yang, kalau misalkan IKN lah ini misalkan ya, itu ada lahan-lahan yang memang, atau apa ya, hutan mungkin Ustadz ya. Nah hutan ini kan dipakai, ada yang punya, ada orang yang sampai punya hutan, ada orang yang sampai punya tambang. Nah, yang kayak gitu mereka jadi karena menguasai hal-hal yang apa namanya besar seperti itu, Ustaz. Nah, mereka itu akhirnya kan jadi kaya ini, Ustaz. Nah, ada yang istilah kalau di dalam ekonomi sekarang kan yang kaya makin kaya, miskin makin miskin gitu ya. Nah, apakah itu ada efeknya, Ustaz? Apa ada pengaruh dari karena kepemilikan itu nggak jelas, Ustaz? Apakah yang individu itu nanti boleh memiliki yang milik publik atau seperti apa, Ustaz? Masih termute, Ustaz. Ya, sudah ya. Mas Dika, syukron atas pertanyaannya. Jadi, realitas sekarang ini, Iwanifillah rahmatullahi alaikum, ini realitas kapitalisme. Bukan realitas Islam. Ya, realitas kapitalisme. Sehingga kalau kemudian ada kepemilikan yang lain itu, gunakan kacamata kapitalisme untuk melihat realitas ini. Jangan gunakan Islam. Kenapa? Karena nggak nyambung. Nah, kenapa kok ada satu orang punya hutan berhektar-hektar bahkan, atau punya tambang yang depositnya melimpah? Ya karena kapitalisme. Kalau kapitalisme itu ingin membesarkan usahanya, maka dia ada teori capital accumulation itu. Bagaimana kemudian dia berusaha untuk mendapatkan kekayaan, dia bertahan dalam usahanya, semakin berkembang, aset-aset yang sifatnya kepemilikan publik harus dikuasai. Terus sampai kemudian dia mendirikan bank, sampai kemudian permodalan itu dikuasai betul. Sampai kemudian ya itu yang pernah disampaikan oleh Ustaz Condro ya, terkait dengan bagaimana kapitalisme memperbesar dirinya sampai multinasional, perusahaan yang kemudian mengeksplorasi sumber daya alam di luar negeri, bukan di negerinya tapi sudah luar negeri. Ya, Freeport itu kan bukan punya Indonesia. Freeport itu kan Freeport itu yang mengelola, termasuk nikel itu sekarang itu di berusaha Cina yang berusaha mengambil alih nikel itu. Pertentangannya politiknya sangat kuat sekali. Dan itu tidak bisa dilepaskan dari globalisasi yang dikuasai oleh kapitalisme. Nah, Iwanifillah rahmatullahi alaikum,
Ya karena kerakusan orang-orang yang ada dalam memperebutkan sumber daya alam yang ada ini. Gitu. Kalau kita nggak kapitalisme, nggak kalah kita. Nggak begitu. Logikanya nggak begitu. Kita Muslim, jadi tetap harus proporsional. Mana yang kemudian ketika kita harus bersaing di dalam kancah pergulatan ekonomi dunia ini, tetap tidak boleh meninggalkan akidah kita kan. Tetap. Makanya kemudian problem kenapa kok bisa menguasai karena negara abai terhadap problem ini. Jadi kuncinya itu pengawasan negara yang tidak kuat, negara lemah di hadapan para kapitalis. Harusnya sumber daya alam yang ada itu baru kalau menurut Islam, ya menurut Islam yang di mana sumber daya alam itu milik umum, milik umat ya. Itu kalau kita mau kembali ya perantara atau jembatan antara perjuangan idealisme kita dengan realitas yang ada itu Undang-Undang Dasar ayat pasal 33 itu sudah lumayan itu. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu sudah ada unsur islaminya di sana. Ya, jadi kepemilikannya kepemilikan rakyat yang mengelola negara. Nah, masalahnya kemudian ketika ada pergeseran antara kesultanan dulu ya, kesultanan Islam, kalau di Jogja ada Mataram Islam, Ngayogyakarta Hadiningrat, ada kemudian ada ya macam-macam ya, ada Kutai, ada kemudian di Sulawesi juga ada Goa, Talu dan lain sebagainya itu. Kemudian masuk Belanda. Nah, ketika masuk Belanda ini kemudian Belanda mengambil alih bukan lagi perdagangan yang sifatnya barang-barang seperti rempah-rempah, yang sifatnya barang-barang komoditas, tidak hanya itu. Mereka ternyata juga melaksanakan penelitian yang menemukan emas itu kan, menemukan emas di Freeport itu kan sebelum kemerdekaan sudah dimulai penelitiannya. Yang kemudian itu diklaim menjadi milik mereka. Kemudian terus sampai sekarang itu bahkan tidak sekedar meninggalkan kepemilikan itu milik mereka, tapi juga meninggalkan hutang. Itu. Jadi sejarahnya dulu milik umat, cuma belum dikelola. Dulu belum diketahui kalau ada sumber daya alam melimpah itu dan masih milik umat, masih kesultanan itu masih berkuasa. Tapi begitu ada Belanda, ada penjajah masuk, ada unsur kapitalisme yang kemudian mereka bawa, eksplorasi sumber daya alam itu membabi buta, sampai kemudian itu yang awalnya mereka berdagang rempah-rempah, berdagang kopi, kakao, cengkeh, dan lain sebagainya, oh ternyata di bawah bumi, yang awalnya di permukaan bumi, mereka perdagangkan, VOC hanya memperdagangkan itu komoditas yang sifatnya di atas bumi, ternyata di bawah buminya juga kekayaan sumber daya alam Indonesia ini menggoda mereka. Sampai kemudian masa-masa revolusi, masa-masa kemerdekaan, menyisakan hutang perang itu yang kemudian kita merdeka, tapi dengan syarat harus ada pengakuan hutang yang kemudian dibebankan ke Nusantara ini. Awal politiknya Pak Karno kan melakukan nasionalisasi pabrik-pabrik yang sifatnya besar, industri-industri yang peninggalan Belanda itu dimiliki oleh Belanda, dinasionalisasi. Di pabrik gula, pabrik macam-macam ya, ada kalau di Jogja itu ada Madukismo yang sekarang masih punya kesultanan, masih punya Sultan Mataram. Itu. Nah, kemudian ganti rezim, ada privatisasi, dilepas lagi Indosat sampai sekarang juga. Artinya problem makro ini tidak bisa lepas dari problem global, penjajahan global. Nah, kita kalau ingin kemudian kuat, maka tidak sekedar menggunakan ekonomi Islam dalam konteks parsial yang hanya modal, hanya pasar uang, keuangan, aspek keuangan saja, ya, yang parsial, tapi harus sistem yang sifatnya memang berhadapan-hadapan dengan sistem kapitalisme, berhadapan-hadapan dengan sistem Islam.
Begitu. Mikro kita lawan dengan mikro, makro kita lawan dengan makro, global harus kita lawan dengan global. Strateginya begitu. Makanya kemudian kalau kita tahu ada pemilik sumber daya alam yang melimpah itu, pemilik tambang batu bara itu kok Muslim, kita datangi, kita kontak, kita kemudian untuk diajak berproses, disadarkan. Mungkin mereka nggak ngerti ya, teman-teman atau saudara-saudara kita pengusaha-pengusaha batu bara itu, kalau mereka sebenarnya menggunakan manfaat batu bara itu, memanfaatkan batu bara itu milik umat. Kalau dikuasai sendiri kan jadi rakus, melampaui batas. Maka ayo kita berproses, berjuang untuk Islam, dikembalikan pada akidahnya, pada akidah mereka. Islam mengatakan begini, ya silahkan memanfaatkan sumber daya alam yang milik umat itu, karena dia juga bagian umat, tapi juga jangan kemudian untuk dirinya kembalikan pada umat. Maka kemudian ketika mereka memiliki pengalaman dalam mengelola sumber daya alam batu bara atau yang lain itu, kemudian sambil berjuang menata politiknya, ini politik ekonomi Islamnya ini, sampai kemudian ekonomi politik berkuat. Kalau politik ekonomi itu masih studi ya sifatnya, tapi kalau ekonomi politik maka kebijakan negara sudah berpihak kepada Islam, menggunakan Islam sebagai standar hukum untuk mengelola negara dalam aspek ekonomi. Privatisasi tidak dilakukan, nasionalisasi dalam arti kemudian aset-aset dikembalikan kepada umat, dikelola penuh oleh negara. Wah, ini yang kita bisa mengambil alih dalam arti Islam, bukan kita individu-individu. Termasuk saudara kita tadi yang dia punya batu bara tambang baru akan sukarela begitu, ridho itu. Insya Allah gitu. Karena dia tidak dihilangkan atau tidak dimiskinkan atau tidak dilarang untuk memiliki, tidak. Ya, pantai juga gitu, mereka masih bisa menikmati karena mereka umat juga. Problemnya itu melampaui batas karena kerakusannya itu, begitu. Jadi gitu Mas. Ini perjuangan berarti. Jadi politik ekonomi Islam praktis ini kita lakukan, kita amalkan dengan kacamata berjuang sebagai ekonom Muslim yang harus berdakwah, mendakwahkan ekonomi Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin lanjutannya ini dari Mbak Faiz ini. Kalau kan tadi kepemilikan umum ya, bahwa tambang itu. Nah, sedangkan kalau bekerja, jadi bila pekerjaannya itu di tambang batu bara atau di aspek jual haram, atau mungkin lebih umum kita bekerja di tempat, kalau saya mungkin saya berumum di tempat yang apa ya, itu status kepemilikannya harusnya kepemilikan umum tapi dimiliki oleh seorang individu. Nah, terus kita juga melakukan jual beli barangnya itu. Nah, itu apakah boleh atau tidak, Ustaz? Yang pertama, secara filosofis ini kajian hukum. Kajian hukum itu berarti di ranah fikih muamalah. Dan begitu ya, biar kita clear dulu. Terus yang kedua, hukum Islam terkait dengan kepemilikan itu berarti terkait dengan af'al, perbuatan manusia. Hukum perbuatan itu ada 5, kalau nggak wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, pertanyaannya, Abi biasa di depan santri-santri itu menjelaskan Abi itu, mohon maaf ya. Saya tata dulu ya. Jadi apa hukumnya memiliki apa hukumnya bekerja di tambang batu bara, atau apa hukumnya menjual belikan batu bara, kan begitu. Itu semua pertanyaan terkait hukum af'al. Bukan boleh atau tidak boleh. Karena hukum Islam bukan hanya boleh atau tidak boleh. Hukum Islam itu kalau yang terkait perbuatan loh ya. Al-aslu fil af'al taqayyud bil hukmi syar'i, itu wajib, sunnah, mubah, makruh, apa haram. Tinggal pilih mana. Hukum bekerja di tambang batu bara bagaimana? Wajib, sunnah, mubah, makruh, apa haram. Kan begitu. Logika kita kan harus sesuai dengan standar usul fikih yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, kan begitu. Bukan hanya boleh atau kalau boleh atau tidak boleh, itu meringkas, itu simplifikasi, itu apa ya, menyederhanakan permasalahan. Itu. Jadi bekerja itu kan wajib sebetulnya, kan menunaikan nafkah, memberi nafkah, dan kalau di batu bara bagaimana? Kan itu. Nah, itu. Maka kalau menurut saya sih itu mubah ya, sunnah atau bahkan mungkin wajib, antara 3 itu. Wajib, sunnah, atau mubah. Tidak sampai makruh atau haram.
Kenapa? Karena tuntutan manusia, terutama laki-laki, agar bekerja sebagai bentuk menunaikan nafkah itu kan wajib hukumnya. Munculnya pertanyaan ini kenapa? Karena dipantik oleh kerja di tempat batu bara. Sebetulnya gini, hadirin sekalian yang berbahagia, kalau real yang di depan kita aja, kerja di Pertamina, kerja di pom bensin, pom itu loh, misalnya, kan itu sama saja kan. Yang bekerja kan dia dengan bekerja itu nggak masalah, tidak melanggar hukum syara, bekerjanya di situ itu. Status kepemilikannya itu yang kemudian menjadi harus kita sadarkan. Termasuk dia menjual belikan batu bara, menjelikan bensin itu ya, misalnya. Saya pernah dulu sebelum menikah, awal-awal mau menikah itu juga begitu. Jadi syirkah dengan teman-teman yang yang gelisah juga untuk segera menikah itu bensin eceran itu nggak apa-apa, itu mubah saja. Bahkan mungkin juga sunnah karena ini tuntutan pekerjaan, atau wajib bagi saya yang kemudian sudah ngempet harus segera waktu itu ya. Kalau sekarang sudah selesai ini. Itu. Asal kemudian pada batas-batas tertentu tidak sampai menguasai semua yang kemudian melalaikan peran negara atau bahkan mengalahkan peran negara. Itu yang melampaui batas itu. Jadi kalau level mikro nggak masalah ya. Level mikro itu kita seringnya aman sebetulnya. Di pasar-pasar kalau level mikro seringnya aman. Yang problem itu di level makro. Biasanya terkait dengan kebijakan. Makanya kemudian sampai muncul undang-undang minerba, sampai muncul termasuk ini undang-undang cipta kerja, itu kan level makro. Gitu. Kalau pertanyaan ini kita baca dengan kacamata mikro, ini mubah atau sunnah atau wajib, ya antara itu wajib, sunnah, mubah, bukan paling rendah itu mubah, tidak makruh, tidak haram. Tapi kalau kita baca di level makro, ini bisa makruh atau mungkin bahkan haram. Kenapa? Karena melampaui batas kekuasaan negara. Harusnya negara yang mengelola. Kalau negara, makanya kemudian bisa jadi ASN kan yang menjadi aparatur negara, pengelola sumber daya alam itu aparatur sipil negara, biasanya begitu. BUMN ya, BUMN itu harusnya peka ini, Pak Erick Thohir harusnya ngerti. Pak Erick Thohir nggak ngaji sih, sibuk ngurus FIFA. Jadi itu ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau mikro saya tidak sampai haram ya, tidak sampai haram. Mubah, paling nggak mubah. Wallahu a'lam bishawab. Yes, Masya Allah. Ada lagi mungkin teman-teman? Nah, ini tentang kepemilikan terutamanya ini kita penting ini. Atau ini misalkan ya, kalau misalkan ini ada seorang laki-laki kemudian mendapatkan hartanya itu dari sesuatu apa ya, mungkin caranya atau mungkin caranya haram gitu. Nah, terus kemudian kan dipakai buat nafkah gitu ya. Pakai buat nafkah istri dan anaknya. Nah, apakah terus ketika dipakai itu anak dan istrinya juga ikut berdosa? Jadi gini, Mas Dika, hukum itu likuli hukmin manatin hukmun. Setiap realitas itu ada hukumnya sendiri. Jadi hukum itu luas ya. Kenapa? Karena setiap kasus ada manat, setiap kasus sebagai manat punya hukum sendiri. Bukan luas ya, bukan luas tapi luas. Bukan berubah-ubah tapi faktanya memang beda begitu. Bagi orang yang tidak tahu, kalau selama ini dia memakan harta haram, ya rufi al-qalam an salas, dimakfu. Itu. Termasuk bahkan yang terpaksa. Itu juga bisa dimakfu itu. Tapi kemudian terpaksa kok berlarut-larut, nah itu masalah lain ya. Terpaksa terus kemudian berlarut-larut. Makanya kalau bekerja di bank konvensional misalnya ya, tahu kalau bank ini haram mengoperasikan riba. Maka saya sampaikan segera untuk menyadari
bahwa itu haram, kemudian cari alternatif pengganti untuk segera keluar dari aktivitas maksiat itu. Jadi begitu. Anak istrinya bagaimana? Anak istrinya kan objek, bukan subjek kan. Sebagai objek ya dia nggak bisa apa-apa, dia kalau kemudian dia berperan sebagai subjek, maka dia harus bisa membantu suami untuk keluar dari jeratan kemaksiatan ini. Gitu. Kalau dia tahu, berarti kan dia kemudian pengetahuannya menjadi tanggung jawab dia untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun kepada suami, meskipun kepada keluarga sendiri kan begitu. Adil melihat realitas itu dengan cara melaksanakan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Wahai suamiku, ayo kita daripada kemudian kita di bank konvensional, bank riba itu kita ikhtiar. Dan itu banyak. Makanya kemudian ada ex-bank kan, ex-bank itu kan teman-teman yang gelisah terhadap aktivitas perbankan yang kemudian yang riba ya, kemudian dia keluar mendirikan ex-bank. Organisasi yang inisiasi oleh teman-teman yang sebelumnya mereka kerja di perbankan itu. Jadi kalau tidak tahu, rufi al-qalam, dimaafkan. Tapi kalau tahu, maka segera untuk kemudian mencari alternatif, meninggalkan keharaman itu. Begitu, Mas Dika. Wallahu a'lam bishawab. Siap, Ustaz. Nah, ini berarti kita harus ini, Ustaz ya. Faktanya beda-beda itu, Ustaz ya. Iya. Dikaji masing-masing faktanya. Kalau bahasa Jawanya mungkin tidak kebiah uyah. Betul, iya. Apa ya? Nggak dikebiah uyah. Ada istilah nggak dikebiah uyah, tapi juga ada istilah ngono ya ngono, tapi ya orang ngono. Gitu. Oh, iya. Misalnya gini, pada teman-teman yang lagi transisi ya, masa-masa transisi, teman-teman yang lagi sudah paham kalau riba itu haram dan dia terlibat di situ. Nah, itu kan dia sadar, maka kemudian dia harus segera mencari. Proses mencari ini kan tidak kemudian semudah membalikkan telapak tangan. Maka dia harus berani untuk memutus itu. Bahkan ada teman yang ya udah dia tinggalkan gitu dan tidak mencari pesangonnya, tidak mengharapkan pesangonnya. Dia resign dari situ. Kelontang-lantung itu ada juga. Sampai kemudian doror bagi keluarganya kan, yang harus menafkahi keluarga jadi tidak ada gitu. Makanya kemudian ada juga yang kayak gitu. Makanya kemudian jangan sampai kemudian solusi yang diambil itu justru malah membuat dia terjebak pada masalah baru. Itu mikro dihadapi mikro, makro dihadapi makro, global dihadapi global. Maka kemudian makanya alhamdulillah kita ada teman-teman yang ex-bank itu yang kemudian dalam kasus ini ya, dalam kasus kerja di lembaga keuangan yang riba itu, kemudian bisa menampung, membantu, mengadakan syirkah, mengadakan yang kemudian bisa membangkitkan kembali itu. Alhamdulillah. Ya sistem kita kan sekarang masih begini. Maka bagaimana kemudian dia resign dari sistem ini, ya ngaji, terus kemudian ikhtiar, ya memahami ekonomi sebagai falsafahnya dan memahami ekonomi dalam prakteknya juga gitu. Makanya kajian Ramadan School ini juga harus digencarkan lagi Mas Dika gitu loh untuk opini. Begitu ya Mas Dika ya. Ya, Ustaz, insyaallah. Baik. Masih ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan ya ini soal kepemilikan harta. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan Ustaz ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, jazakallah khair Ustaz Yana yang telah membersamai kita di dua pertemuan. Ini dua materi tapi sangat penting ini ya untuk kita dalam ilmu buat untuk kita ya dalam menjalani hidup ini, dalam berekonomi. Karena kita ya setiap kita juga pelaku ekonomi ya secara ini sebetulnya gitu, sadari atau tidak gitu. Nah, ini menjadi bekal kita, semoga juga nanti jadi pemantik teman-teman untuk kemudian bisa mempelajari lebih dalam lagi. Jazakallah Ustaz dan jazakumullah khair untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kelas kita pagi hari ini. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, ada hal-hal lain juga yang mungkin kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.